Bismillah, innal hamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Imam dan teman-teman semua di workshop skripsi kita hari ini. Dan kita akan bersama-sama nih sampai jam 12 mungkin ya Pak ya, buat sesi penerangan dari Pak Imam dan juga tanya jawab dari teman-teman yang ngambil skripsi semester ini. Gitu. Oke deh, mungkin Kaprodi kita juga berhalangan untuk hadir Pak, jadi izin nggak ada sambutan kali ini. Dan ya boleh silahkan Pak Imam dipresentasikan materinya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya share screen saja ya langsung. Oke. Terlihat nggak? Slide saya terlihat nggak? Iya terlihat Pak. Oke, suaranya juga jelas ya, nggak kecil ya. Jelas Pak Aman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sesuai dengan permintaan dari program studi bisnis Islam ya, saya akan memberikan workshop metodologi penelitian, terutama untuk mempersiapkan teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menghadapi karya akhir skripsi, khususnya untuk prodi bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sebentar ya. Oke, jadi tadi kita rencanakan mungkin materi sekitar 75 menit, kemudian sisanya bisa kita adakan tanya jawab. Jadi saya sudah atur ada 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama setelah penjelasan tentang konsep, kemudian sesi yang kedua setelah penjelasan mengenai metodologi. Oke. Nah, materi hari ini ada 3, yang 2 adalah konsep, yaitu untuk struktur dan penulisan skripsi yang baik dan benar, pengembangan model, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis hasil. Dan juga saya akan memberikan beberapa tips yang akan saya share kepada teman-teman mahasiswa, apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari ketika menulis atau mengerjakan skripsi. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab setelah poin kedua, kemudian setelah itu baru saya masuk ke dalam statistik, metodologi, terutama SEM, dan sedikit tentang PLS. Itu setelah itu akan ada juga sesi tanya jawab. Mungkin pertama-tama saya menjelaskan tentang sistematika karya akhir ya. Jadi di sini ini standar untuk penulisan karya akhir. Ada 5 bab plus yang terakhir daftar pustaka. Kenapa saya tuliskan daftar pustaka? Karena jangan sampai jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya ngerjain skripsi ternyata sudah sampai bab 5 tanpa mencantumkan daftar pustaka. Jadi setiap karya ilmiah itu harus ada daftar pustakanya. Kemudian mungkin ini dari 5 bab: pendahuluan, kajian pustaka atau landasan teori, namanya berbeda tapi yang penting konsisten digunakan. Kemudian metodologi atau metode penelitian, analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, yang terakhir daftar pustaka. Nah, mungkin saya jelaskan di sini untuk bab 1 pendahuluan itu terdiri dari beberapa subbab ya, mungkin saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini teman-teman menjelaskan situation analysis lah ibaratnya. Jadi sebetulnya apa sih fenomena apa yang melandasi penelitian ini, dan sebaiknya menggunakan data yang tersedia terkait dengan fenomena yang sedang diteliti dan mengangkat kira-kira kenapa ini penting.
Jadi ada faktor so what dari penelitian ini. Nah, setelah itu, setelah dilakukan latar belakang, maka diturunkan rumusan masalah. Nanti akan saya jelaskan masing-masing dari sub 6 subbab ini. Kemudian ada tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jadi mungkin sedikit balik lagi di latar belakang yang diangkat terutama adalah variabel dependent-nya. Apa yang ingin dijelaskan oleh penelitian teman-teman. Misalnya turnover intention, purchase intention, atau apa misalnya profitability misalnya, jadi variable dependent yang ingin dijelaskan. Dan bisa jadi ada lebih dari satu variable dependent. Di rumusan masalah harus ada pertanyaan penelitian. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang sebentar ya. Mohon maaf ada gangguan teknis. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi. Di bagian rumusan masalah kita membahas mengenai pertanyaan penelitian. Nanti akan saya jelaskan rumusan masalah yang baik dan yang kurang baik. Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Memang sedikit overlap ya, jadi sedikit redundant. Tapi itu sudah menjadi format baku. Jadi biasanya mahasiswa hanya mungkin sedikit mengulang bahwa tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibahas di rumusan masalah. Manfaat penelitian adalah mengapa pertanyaan tersebut penting untuk dijawab. Jadi bagi beberapa stakeholder, terutama bagi pengambil keputusan, dan stakeholder tadi bisa juga bagi objek, jadi bagi konsumen, misalnya bagi untuk anak marketing, mungkin untuk bagi anak SDM mungkin, atau yang arahnya ke SDM mungkin karyawan, untuk keuangan mungkin investor. Jadi ada pengambil keputusan, jadi pihak manajerial, dan ada juga pihak stakeholder di sini yang terdampak oleh keputusan tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah ruang lingkup penelitian. Ini harus diperjelas, terutama siapa. Kalau objeknya jelas, respondennya siapa. Jadi variabelnya apa yang diteliti. Jadi 5W 1H. Jadi 4 sih. Jadi siapa, mengapa, di mana, kapan, dan itu yang penting itu dijelaskan di ruang lingkup penelitian. Jadi intinya penelitian teman-teman pasti ada batasnya, ada ruang lingkupnya. Di luar itu bukan ruang lingkup penelitian. Makanya bukan objek yang diteliti. Jadi di awal harus dijelaskan dengan jelas mengenai apa batasan-batasan. Ini beda dengan keterbatasan nanti. Di sini batasan penelitian adalah yang sengaja ditentukan di awal, bahwa saya tidak akan meneliti misalnya responden yang berusia di atas 50 tahun misalnya. Itu sudah jadi batasan penelitian. Kalau keterbatasan nanti dibahas adalah kekurangan dalam penelitian yang kita disclose bahwa penelitian kita tidak sempurna, tidak ada penelitian yang sempurna, pasti memiliki keterbatasan. Kemudian terakhir adalah sistematika karya akhir. Di sini dijelaskan ya standar sebenarnya sistematika karya akhir yang ada di sini, yang ada di slide sebelumnya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 daftar pustaka. Ini sistematika karya akhir. Kemudian ada ini yang sering saya temukan, mahasiswa membuat rumusan masalah yang terlalu banyak per hipotesis.
katakanlah ada 12 hipotesis, maka ada 12 rumusan masalah. Ini terus terang kurang baik. Kenapa? Karena yang pertama, ya terlalu banyak. Pertanyaan penelitian terlalu banyak. Dan nanti ini akan dibahas di bab 5 juga. Yang kedua adalah seringkali faktor-faktor yang disebutkan di sini, misalnya X1, X2, X3 mungkin belum dibahas di bab 1. Mungkin hanya yang baru dibahas adalah variable dependent-nya. Sehingga seringkali terlihat aneh variabel yang belum dibahas di latar belakang tiba-tiba muncul di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang mungkin yang baik adalah nggak usah terlalu spesifik, sederhana saja. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Y1 misalnya. Y1 adalah variable dependent yang sudah dibahas di latar belakang. Lebih ringkas gitu. Jadi mungkin rumusan masalah 1, 2, 3 ini bisa di cover hanya dengan satu pertanyaan penelitian. Atau yang kedua, kalau memang misalnya X1, X2, X3 sudah dijelaskan di dalam latar belakang, maka teman-teman bisa menuliskan seperti ini, apakah X1, X2, dan X3 dan Y1 misalnya mempengaruhi Y2. Jadi ini boleh disebutkan kalau memang sudah dibahas sekilas di latar belakang. Pembahasan mengenai variable independen sebetulnya lebih banyak di bab 2. Kemudian kalau misalnya hipotesisnya mediasi, maka bisa dirangkum apakah Y1 dan Y2 memediasi pengaruh seperti ini terhadap Y3. Jadi ini lebih ke arah cara merangkum. Nanti untuk hipotesis mediasi dan berbagai macam hipotesis akan saya jelaskan lebih spesifik. Tapi ini adalah pertanyaan penelitian, jadi bukan hipotesis. Jadi boleh dirangkum, boleh menggabungkan beberapa variabel dalam satu pertanyaan penelitian. Sedangkan nanti di hipotesis memang idealnya adalah tidak digabung, tapi per panah atau per jalur. Di rumusan masalah, kajian pustaka, di sini di bab 2, nah ini mungkin sedikit sistematikanya, dimulai dari yang umum ke khusus. Jadi biasanya teman-teman memulai dengan teori umumnya dulu. Jadi belum masuk ke variabel ya, tapi ke teori umum, misalnya teori perilaku terencana, teori adopsi teknologi, teori identifikasi sosial. Itu semua teori-teori yang dibahas secara umum, belum membahas ke variabel. Setelah membahas teori baru membahas variabel, dan sebaiknya per variabel dibahas. Dan ini ada berbagai macam style sih. Ada yang memulai dari variable independennya dulu, baru variable dependennya. Tapi saya lebih prefer variable dependennya dulu yang dibahas. Jadi apa permasalahannya dulu? Ada problem, cause, solution. Problemnya apa? Problemnya adalah variable dependent. Cause-nya apa? Variable independent. Solutionnya, nah di sini solutionnya kira-kira mungkin ada variable independent yang menjadi solusi terhadap permasalahan. Jadi di sini variabel-variabel. Setelah itu di akhir bab 2 adalah mungkin overview terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan variable dependent. Mungkin di sini tidak harus sama, tidak harus modelnya sama, tetapi variable dependentnya harus sama. Jadi sama-sama meneliti purchase intention untuk produk kosmetik misalnya melalui share online misalnya, atau sama-sama meneliti perilaku mengkonsumsi produk halal misalnya. Itu ada di bab terakhir. Jadi merangkum semacam overview apa yang kita ketahui terkait dengan penelitian yang mirip-mirip gitu. Bukan sama, tapi mirip-mirip dengan penelitian kita. Terus tips yang lain. Jadi mulai dari umum ke khusus, kemudian untuk penjelasan variabel yang harus dijelaskan adalah pertama definisinya, dan ini bisa ada beberapa definisi dalam satu variabel. Bisa jadi ada satu variabel tapi namanya berbeda-beda, definisinya berbeda-beda. Bisa saja namanya mirip-mirip tapi sebenarnya ini variabel yang sama. Itu harus dijelaskan. Kemudian setelah itu baru hubungan antar variabel. Kemudian pastikan kualitas rujukan terjamin. Di sini Scopus, Q1, Q2. Kalau Sinta 1 sampai Sinta 4. Jadi Q1, Q2 itu ada top 50%. Jadi kalau Scopus dibagi 2, nah ini top 50-nya Q1, Q2. Sedangkan Q3, Q4 itu yang bottom 50%.
Kalau Sinta juga kalau nggak salah Sinta, sampai Sinta 6, tapi yang dikatakan bagus itu Sinta mungkin Sinta 3 atau Sinta 4 ke atas. Gunakan artikel jurnal terbaru untuk rujukan, terutama rujukan utama. Idealnya 3 sampai 5 tahun terakhir, terus kemudian maksimal 10 tahun. Kenapa? Ini bukan berarti tidak boleh menggunakan rujukan yang lama, tetapi rujukan-rujukan yang lama itu sebaiknya digunakan hanya sebagai pendukung saja, hanya sebagai referensi yang tambahan saja. Referensi utama untuk teman-teman itu idealnya yang state of the art, maksudnya yang masih baru, masih fresh, sehingga Anda benar-benar mengembangkan teori yang memang masih fresh gitu. Sedangkan kalau teori-teori yang atau referensi-referensi yang mungkin 10 tahun yang lalu ya bisa jadi sudah kadaluarsa ya. Mohon maaf karena perkembangan bisnis ini sangat cepat gitu, sehingga katakan dalam 10 tahun yang lalu belum ada pandemi, mungkin belum ada apalagi yang belum ada transformasi digital, belum ada, jadi banyak sekali, bahkan kalau boleh dibilang dalam 2-3 tahun terakhir sudah ada cukup banyak perubahan yang terjadi begitu, sehingga apa namanya, eh, kalau memang teman-teman penelitiannya terkait dengan pandemi ya malah sebaiknya dalam 2 tahun terakhir itu lebih baik lagi. Kemudian mungkin sedikit tambahan tips untuk khusus untuk bisnis Islam ya. Jadi sering saya ketika saya menguji anak bisnis Islam biasanya kalau sering ditanyakan adalah kalau tidak ada referensi dari sumber apa namanya, apakah Al-Quran ataukah hadis, jadi perlu ditambahkan. Mungkin tidak di bab, mungkin antara di bab 2 atau mungkin di bab 1 boleh ditambahkan rujukan dari apa naskah Al-Quran atau naskah hadis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti, karena itu mungkin keunikan dari skripsi teman-teman di bisnis Islam. Kemudian itu untuk kajian pustaka. Oke, nah di sini masih mereview atau masih menjelaskan mengenai variabel, belum membangun model. Membangun model adanya di bab 3, antara di akhir bab 2 atau di awal bab 3. Nah, bab 3 metode penelitian itu kita di sini yang banyak dilakukan mahasiswa adalah memulai dengan pengembangan model penelitian. Jadi apa namanya, menjelaskan proses pengembangan model seperti apa, bagaimana logikanya atau logika berpikir Anda dalam membangun model. Nah, kemudian dari situ, dari model penelitian dijelaskan per hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu bukan dibahas di bab 2. Bab 2 hanya membahas tentang variabel-variabelnya dan kemudian kemungkinan hubungan-hubungan yang ada yang terkait dengan variabel penelitian. Sedangkan hipotesis dan referensi yang membangun hipotesis itu nanti adanya di bab 3, di bagian hipotesis penelitian. Setelah itu masuk ke desain penelitian. Nah, di desain penelitian ini ada dua, sebenarnya desain penelitian itu hanya dua isinya, pengumpulan data dan pengolahan data, itu saja. Tapi pengumpulan data ini ada sub-subnya lagi. Yang pertama adalah menjelaskan unit analisis, populasi, dan sampel. Dan unit analisis ini sering diulang-ulang. Jadi mahasiswa sering bingung apa sih yang dimaksud dengan unit analisis. Sederhananya saja, unit analisis yang terkecil adalah individu. Jadi kalau misalnya saya menyebarkan kuesioner ke konsumen individu, maka itu unit analisis saya adalah individu. Yang lebih tinggi lagi adalah kelompok. Misalnya saya apa namanya, jadi saya mengumpulkan datanya per kelompok. Kalaupun saya mensurvei anggota-anggota kelompok tersebut, maka saya harus mengagregasi data tersebut per kelompok. Jadi misalnya saya meneliti katakanlah ada 30 kelas di FEB misalnya, atau di bisnis Islam ada 30 kelas, masing-masing kelas ada mahasiswanya begitu. Nah, mungkin saya sebar kuesioner di mahasiswa di 30 kelas tadi, tapi ketika saya mengolah data, masing-masing kelas itu saya agregasi, entah saya rata-rata atau saya cari mediannya, sehingga saya jadikan hanya ada satu nilai respon untuk setiap kelas. Karena unit analisis saya adalah kelas gitu. Kelas dalam hal ini kelompok.
Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin meneliti bidang SDM atau meneliti bagian strategik, biasanya unit analisisnya bisa jadi perusahaan. Dan tapi memang ini agak-agak susah ya. Kenapa? Mungkin untuk level S1 saya lebih menyarankan ke level individu saja, lebih mudah data collection-nya. Kalau yang level organisasi atau level perusahaan, mungkin yang disurvei mungkin pemiliknya, atau yang disurvei adalah manajer puncaknya, dan itu kita untuk satu perusahaan hanya ada itu, kita treat sebagai satu data. Jadi misalnya kita butuh 200 responden, artinya ada 200 perusahaan yang harus disurvei misalnya, atau harus dikumpulkan datanya. Kalau anak keuangan mungkin lebih mudah karena datanya data sekunder, sehingga unit analisisnya adalah ya mungkin perusahaan. Tapi bisa jadi setiap satu perusahaan punya bisnis unit. Bisa jadi data keuangannya per bisnis unit, maka level unit of analisisnya tidak lagi perusahaan tetapi bisnis unit. Jadi itu harus dipahami, kita harus mengetahui pada level mana kita meneliti, eh, apakah individu, apakah kelompok, apakah bisnis unit, ataukah perusahaan. Itu bisa bervariasi dan harus konsisten. Tidak saya saran, ada metodologinya untuk menghubungkan data dengan unit analisis yang berbeda, data individu dengan data kelompok. Ada, tapi itu membutuhkan statistik, membutuhkan metodologi yang rumit. Tidak saya sarankan. Saran saya konsisten saja. Kalau individu individu semua, kalau kelompok kelompok semua, kalau perusahaan perusahaan semua. Terus populasi dan sampel di sini, terutama jika Anda melakukan data primer ya, maka harus jelas siapa populasinya. Katakanlah level individu. Oke, individu meneliti konsumen. Konsumen apa? Konsumen produk, misalnya produk fashion, fashion muslimah misalnya. Oh, fashion muslim ya, fashion muslim. Muslim ini kan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang mana? Apakah muslim laki-laki ataukah muslim perempuan ataukah campur? Nah, itu harus sedetail mungkin. Kalau misal harus dibikin argumen kenapa misalnya hanya membatasi fashion muslimah saja. Kenapa nggak meneliti yang fashion muslim? Nah, itu perlu perlu pertimbangan dan perlu penjelasan. Nah, kemudian dari populasi tadi dipilih sampel, dipilih perwakilan ya untuk disurvei. Jadi nggak mungkin kita, atau kecil kemungkinan kita mensurvei semua anggota populasi. Yang lebih mungkin adalah kita melakukan sampling. Pengambilan sampel ini ada banyak caranya, ada probabilistik, ada non probabilistik. Kalau probabilistik harus ada kerangka samplingnya, agak sulit. Kalau untuk anak yang pemasaran atau SDM kebanyakan menggunakan non probabilistik. Tapi non probabilistik di sini itu ada banyak tekniknya. Yang jangan digunakan adalah convenience atau sampling asal dapat. Yang penting mau ngisi kuesioner, saya survei, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena ada teknik sampling lain yang lebih baik, lebih rendah sampling errornya, yaitu sederhana saja purposive sampling. Jadi teman-teman bisa menyebarkan kuesioner dengan kriteria, cukup dengan menambahkan kriteria tertentu. Misalnya dia harus usianya sekian hingga sekian, jenis kelaminnya sekian hingga sekian, perilakunya pernah mengkonsumsi makanan atau produk halal dalam rentang waktu sekian hingga sekian. Jadi ada kriteria yang jelas, yang ketat, itu sudah menggunakan purposive sampling. Atau juga bisa menggunakan snowball sampling, itu biasanya menggunakan social network. Misalnya ada kelompok-kelompok tertentu, minta tolong di-share kepada jaringannya yang memiliki karakteristik serupa. Misalnya pengguna aplikasi aplikasi tertentu misalnya, atau misalnya eh, apa fandom sebuah selebriti misalnya, itu bisa menggunakan snowball sampling. Tapi apapun teknik samplingnya, yang penting jangan menggunakan convenience. Kenapa? Karena convenience sampling itu yang pertama tinggi errornya, yang kedua mengesankan teman-teman kurang usaha begitu. Jadi kalau saya sebagai penguji, terus mahasiswa saya uji menggunakan convenience sampling, saya sudah bertanya-tanya dulu kenapa harus convenience sampling gitu. Apakah nggak ada kriteria tertentu yang bisa digunakan. Nah, terus yang berikutnya ini adalah sumber data. Jadi
apa namanya, jika data sekunder. Jadi buat teman-teman yang mungkin meneliti data keuangan ya, jelaskan sumber datanya dari mana. Apakah dari Yahoo Finance misalnya, apakah dari database tertentu. Jangan sampai nggak jelas sumbernya. Ini sumbernya rahasia nih. Pokoknya dari anonim, nah, itu nggak jelas. Jadi harus dijelaskan sumber datanya. Kalau misalnya menggunakan survei atau eksperimen, kuesionernya. Ini sumber instrumennya dari mana sumbernya. Jangan bikin sendiri. Kalau salah ada dibahas nggak ya? Jadi kalau nggak salah saya sempat, intinya mahasiswa tidak disarankan mengembangkan sendiri alat ukur. Kenapa? Karena untuk mengembangkan alat ukur itu butuh eh, itu bidang ilmu sendiri. Itu tidak saya sarankan. Jadi harus ada sumbernya, kemudian prosedur kalau eksperimen. Karena eksperimen ini pengolahan datanya sangat sederhana, tapi prosedurnya yang ribet. Makanya harus dijelaskan apa saja prosedurnya. Misalnya ada random assignment, ada pemberian treatment, ada manipulation check, itu semua ada proses-prosesnya, harus dijelaskan. Kemudian proses pengolahan data di sini nanti akan dijelaskan, tetapi intinya yang pertama, setiap statistik itu memiliki fungsi dan memiliki asumsi. Memiliki fungsi, kalau salah fungsi maka statistikanya nggak benar gitu. Walaupun canggih statistikanya. Jadi apa, statistik yang paling canggih pun, tapi dia tidak digunakan sesuai fungsinya, maka salah. Maka apa namanya, nggak valid hasil statistiknya. Demikian juga dengan asumsi. Kalau asumsinya nggak terpenuhi, maka percuma statistiknya. Misalnya, yang paling sederhana rata-rata. Rata-rata jenis kelamin, laki-laki 1, perempuan 0. Misalnya peserta workshop ini rata-rata jenis kelaminnya 0,8. Apa artinya? Nggak ada artinya. Bisa nggak jadi rata-rata? Bisa. Keluar nggak angkanya? Keluar. Tapi hasilnya nggak ada artinya. Karena jenis kelamin itu memang tidak jadi rata-rata. Rata-rata itu bukan untuk variabel yang sifatnya dikotomus seperti jenis kelamin. Kemudian jadi setiap asumsi harus diuji, wajib diuji. Jadi ada uji asumsi, kemudian uji instrumen jika menggunakan survei atau eksperimen, dan terakhir uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada banyak, nanti akan saya jelaskan. Salah satunya SEM. Jadi SEM itu hanya salah satu. Jadi saya nggak setuju juga kalau ada dosen yang harus dengan SEM, itu kurang tepat. Harus dengan SEM atau harus dengan PLS itu kurang tepat. Tetapi kalau modelnya ada variabel mediasi, maka memang betul harus menggunakan SEM atau PLS. Tapi kalau tidak ada mediasi, maka regresi saja sudah cukup. Kemudian ini ada hasil, ini adalah bab 4, analisis dan pembahasan. Ini ada sistematikanya. Jika pretest, maka dilaporkan hasil pretestnya. Seperti apa dengan alpha Cronbach dan faktor analisis. Kemudian ada hasil main test. Jadi pretest ini kan pendahuluan, yang mungkin 30 responden. Bisa dilakukan lebih dari sekali. Kalau pretest pertama kurang berhasil, biasanya ada pretest yang kedua. Kemudian hasil main test. Hasil main test ini pertama profil responden. Siapa yang menjadi responden jika survei atau eksperimen. Tapi kalau data sekunder pun sebenarnya perlu disampaikan juga informasi yang tersedia terkait dengan data tersebut. Misalnya jika ada data size, misalnya perusahaan, size perusahaan, atau data tentang lama berdiri, atau jumlah atau komposisi board of director misalnya, itu masuk ke profil responden. Kemudian dilaporkan statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu biasanya terutama dua, mean dan standar deviasi. Mean sama standar deviasi. Kalau mean saja nggak cukup, mean saja nggak lengkap. Kalau standar deviasi saja juga nggak lengkap. Jadi berpasangan itu, mean dan standar deviasi itu harus dilaporkan dua-duanya. Mean melaporkan locationnya, dia berapa sih nilai tengah atau nilai rata-rata dari data tersebut. Kalau standar deviasi itu dispersionnya, location dan dispersion itu dua-duanya harus dilaporkan. Nah, kalau mau dilaporkan juga, biasanya ada grand mean. Jadi rata-rata per variabel. Kalau
Tadi rata-rata per item, kemudian bisa dilaporkan rata-rata per variabel. Terus kalau mau lebih baik lagi untuk per item bisa dilaporkan juga skewness dan kurtosisnya. Itu lebih menggambarkan distribusi data. Jadi lebih baik tidak hanya standar deviasi tapi juga skewness dan kurtosis. Kemudian uji asumsi tadi jika statistik yang teman-teman gunakan mensyaratkan asumsi klasik ya, itu normalitas, linearitas, homoskedastisitas, kemudian multicollinearity. Terus kalau menggunakan time series itu menggunakan auto korelasi. Tapi kalau tidak time series ini jangan salah, kalau tidak menggunakan time series maka tidak perlu uji auto korelasi. Durbin Watson itu digunakan hanya ketika menggunakan data time series. Kemudian itu untuk uji asumsi. Uji instrumen final ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas, terutama jika survei atau eksperimen ya, perlu dilaporkan validitas dan reliabilitas dari instrumen final. Kemudian uji hipotesis, di sini tadi apa hipotesisnya, misalnya ada 14 atau 12 hipotesis, maka dilihat signifikansi. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan, tidak cukup hanya uji signifikansi, dilaporkan juga size effect-nya. Signifikan, kemudian berapa besaran pengaruhnya. Yang terakhir, analisis post hoc. Jadi analisis post hoc ini mengkaitkan hasil size effect dengan profil responden. Jadi katakanlah tadi kita mengetahui, oh ternyata yang signifikan adalah misalnya variabel sikap. Kemudian kita lihat apakah ada perbedaan sikap antara misalnya pria dan wanita, atau misalnya yang sosial ekonomi yang pendapatan per bulannya di bawah 1 juta, yang 2 juta hingga 3 juta, di atas 3 juta atau seterusnya. Kemudian ada pembahasan, dan ini jangan dilupakan. Jadi mahasiswa seringkali kecapean, jadi mungkin terlalu fokus di bidang analisis terus mengabaikan pembahasan. Padahal pembahasan ini justru yang menurut saya paling penting. Jadi yang paling paling berdampak, karena di pembahasan ini Anda mengkonversi temuan statistik menjadi sebuah sebuah makna. Jadi interpretasinya justru ada di sini. Jadi nggak cukup hanya signifikan nggak signifikan dilaporkan datanya, tapi harus dibahas. Nah, kemudian di sini mungkin tips-tipsnya, pembahasan ini ada 3: implikasi teoritis, keterbatasan penelitian, dan implikasi manajerial. Nah, di sini implikasi ada di bab 4, saran nanti di bab 5. Tapi ini nyambung nih. Implikasi teoritis dan keterbatasan penelitian ini akan memberikan masukan bagi saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi manajerial akan menjadi input bagi saran untuk pengambil keputusan. Intinya implikasi itu kenapa penting? Jadi so what gitu. Hasil temuan Anda ini so what gitu. Secara teori so what, secara manajerial so what. Jadi implikasinya seperti apa gitu. Dari implikasi ini baru kemudian disusun sebuah rekomendasi. Nah, beberapa tips, jangan copy paste output software, karena kelihatan begitu, ini pasti copy paste langsung dari SPSS atau Stata atau Amos atau Listrel atau PLS. Itu kelihatan, fontnya kelihatan. Kalau copy paste langsung ketahuan. Jadi jangan copy paste, tapi harus ditulis ulang. Apakah itu tabel atau gambar, digambar ulang. Ditulis ulang dan digambar ulang. Kalau nggak mau digambar ulang atau nggak mau ditulis ulang, masukin lampiran. Jadi output software yang tidak digambar ulang atau tidak ditulis ulang itu di lampiran tempatnya. Kalau mau masuk dalam badan naskah, dalam body text, itu harus digambar ulang atau ditulis ulang. Dan setiap tabel atau gambar harus memiliki fungsi untuk melengkapi, namun tidak untuk duplikasi teks pada badan naskah. Jadi kita nempelin tabel dan gambar itu nggak sembarangan.
bukan untuk nambelin skripsi, tapi setiap tabel harus ada fungsinya, menjelaskan atau memperkaya sebuah teks. Jadi menjelaskan sebuah teks tapi tidak duplikasi. Jadi yang seringkali mahasiswa menjelaskan, jadi ada tabel, ada gambar, terus diulang lagi isinya. Sebenarnya apa yang sudah ada di dalam tabel nggak usah ditulis lagi teksnya, karena sudah bisa dilihat secara langsung dari tabel atau dari chart, misalnya dari bagan. Tapi yang ada di teks adalah penjelasannya. Misalnya eh, apa sih, misalnya dari 10 10 baris di tabel itu, apa yang menarik, apa yang penting, apa yang menggelitik begitu, apa yang bisa diambil kesimpulannya dari tabel tersebut. Jadi tidak duplikasi tapi memperkaya. Jangan kehabisan napas untuk analisis sehingga pembahasannya hanya formalitas, hanya kulit aja. Dan saya pernah ada mahasiswa, bagian analisisnya mungkin 30 halaman aja ada. Tapi kemudian bagian pembahasannya hanya 2 halaman. Jadi ini sangat menyedihkan, justru bagian apa namanya pembahasan itu yang akan diperhatikan oleh pembaca gitu. Jadi apa namanya ya proporsional lah gitu. Kalau misalnya eh, analisisnya 10 halaman ya minimal pembahasannya 5 halaman gitu. Jadi ada proporsional untuk pembahasan, karena tadi kalau misalnya analisisnya banyak pembahasannya kecil artinya temuan Anda nggak bunyi, nggak ada insight, seakan-akan nggak ada yang penting untuk dibahas gitu. Kan Anda nggak mau kan seperti itu. 30 halaman dibahas cuma 2 halaman. Artinya seakan-akan nggak ada yang penting. Oke. Untuk pembahasan kaitkan temuan dengan profil responden. Jadi apa temuan kita kaitkan dengan profil responden dan juga analisis post hoc, terutama untuk hipotesis yang ditolak. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang analisis secara lebih detail, apa namanya, seperti apa sebaiknya. Kemudian kesimpulan dan saran, di sini sistematikanya kesimpulan dan saran nggak usah tebel-tebel. Jadi buat teman-teman ada juga yang mungkin terlalu semangat ya, jadi kesimpulan dan sarannya sampai 20 halaman itu terlalu berlebihan. Kesimpulan dan saran itu tipis aja, 5 halaman gitu. Udah cukup banyak 5 halaman itu. Yang banyak, jadi yang paling banyak itu ya harusnya bab 4, tapi bab 4 jangan analisis yang banyak, harus seimbang dengan pembahasan. Kemudian di bab 5 itu cukup benar-benar hanya kesimpulan dan saran saja, benar-benar hanya intisarinya aja. Jadi dan yang harus digarisbawahi kesimpulan di bab 5, jadi kesimpulan di bab 5 di 5.1 ini harus menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah di bab 1. Jadi kalau saya temukan bab 1 dan bab 5 ini harus klop. Pertanyaannya, jawabannya. Kalau nggak klop, artinya penelitiannya belum berhasil. Ada pertanyaan yang nggak terjawab. Jadi jangan sampai antara pertanyaan penelitian nggak nyambung sama kesimpulan. Pertanyaannya apa, kesimpulannya apa. Hal seperti itu ada yang salah dengan penelitian. Karena penelitian itu tujuannya adalah menjawab pertanyaan. Kalau tidak untuk menjawab pertanyaan, nggak usah diteliti gitu. Kita meneliti karena kita merasa perlu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kesimpulan adalah jawabannya. Apa jawabannya? Misalnya faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Y1 misalnya. Maka jawabannya kesimpulan faktor-faktornya adalah ini. Jelas. Jadi pertanyaan di bab 1 dijawab di bab 5. Kemudian saran di sini ada 2, saran untuk pengambil keputusan atau manajer dan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi untuk mengambil keputusan ini harus konkret. Jadi jangan formalitas dari seakan-akan misalnya oleh karena itu sebagai perusahaan memperbaiki kualitas produk, atau misalnya untuk perusahaan meningkatkan anggaran iklan, atau misalnya perusahaan meningkatkan gaji karyawan yang seperti itu ya nggak usah diteliti juga sudah bisa diusulkan saja. Nah di sini harus konkret, memperhatikan kondisi perusahaan. Jadi artinya kalau kita UMKM misalnya, jangan kita kasih saran-saran yang untuk perusahaan yang sudah lebih established gitu. Jadi kita harus memperhatikan apa namanya kira-kira konteks atau
kondisi dari bila kita meneliti sebuah misalnya UMKM ya, maka harus lihat kondisinya. Bahkan sebenarnya perusahaan besar pun pasti punya anggaran, pasti punya constraint. Jadi di sini kita memperhatikan constraint, jangan memberikan saran yang nggak mungkin dilakukan. Itu namanya memberatkan orang. Kemudian yang terakhir adalah harus bersumber dari hasil temuan penelitian. Jangan sampai Anda memberikan saran yang nggak nyambung dengan penelitian Anda. Anda meneliti tentang tentang service quality, tapi Anda menyarankan memberikan rekomendasi terkait dengan product mix misalnya, nggak nyambung. Atau tentang marketing mix, itu dua hal yang berbeda. Jadi seringkali nggak nyambung. Jadi apa yang kita sarankan harus bersumber dari temuan kita. Itu untuk bab 5. Yang terakhir daftar pustaka. Di sini jangan lupa menambahkan di akhir setiap karya ilmiah. Bahkan draftnya pun jangan lupa ditambahkan. Jadi mengirimkan draft, kalau nggak ada daftar pustakanya, kalau saya sebagai pembimbing, saya lihat gimana saya ngecek referensinya, nggak bisa. Jadi harus bahkan di draft pun sebaiknya sudah ada daftar pustaka. Kemudian menggunakan satu standar penulisan referensi secara konsisten. Intinya ada banyak sekali standar, ada APA, ada Chicago, ada MLA, ada banyak sekali standar penulisan. Silahkan gunakan yang manapun selama dia konsisten, atau lebih baik lagi ikuti standar penulisan karya ilmiah oleh UI. Jadi UI punya standar penulisan referensi dan karya ilmiah sendiri. Nah, ikuti saja itu, tapi harus konsisten. Gimana menulis daftar pustaka, bagaimana kalau berupa buku, koran, artikel jurnal, website, itu berbeda-beda, tapi ada template-nya. Nah, kalau memungkinkan, nah ini terkait karena seringkali memang menyulitkan ya menulis referensi secara konsisten, apalagi kalau ada banyak sumbernya, ada banyak gayanya, maka jika memungkinkan gunakan alat bantu reference manager yang berbayar EndNote. Saya nggak tahu di UI menyediakan yang gratis atau enggak ya, tapi sepertinya enggak. Yang gratis bisa Mendeley, bisa Zotero. Jadi yang manapun aja silahkan. Tidak harus EndNote, tidak harus Mendeley, tidak harus Zotero. Kalau saya sendiri prefernya Zotero, tapi ada yang prefer Mendeley, silahkan. Yang penting ini membantu. Kalau nggak mau pakai, ada juga yang hardcore, old school. Saya nggak mau pakai alat, nggak mau pakai reference manager, saya mau ngerjainnya sendiri, mungkin menikmati gitu ya. Jadi ya silahkan juga. Yang penting pastikan rujukan yang dikutip pada badan naskah tercantum pada daftar pustaka. Ini sering terjadi kesalahan mahasiswa jadi di daftar pustakanya ada, di badan naskahnya nggak ada, atau sebaliknya, di badan naskahnya ada, di daftar pustakanya nggak ada. Ini sederhana tapi cukup fatal gitu, karena referensi itu kan adanya di situ untuk meyakinkan ya, untuk untuk menyelamatkan Anda dari tuduhan plagiarism, sederhananya begitu. Kalau misalnya nggak ada referensinya, atau misalnya bisa jadi ya dicurigai begitu. Ini apakah ini jangan-jangan plagiarism? Makanya serius, sebaiknya Anda perhatikan daftar pustaka. Intinya jangan diremehkan. Begitu. Oke. Nah, ini tadi tentang sistematika ya. Tentang sistematika, sekarang saya masuk ke prosesnya. Sebenarnya bisa juga, jadi sebenarnya ini nyambung dengan sistematika yang di depan, tapi saya mau fokus ke sistematika dulu, baru masuk ke proses. Nah, di sini untuk proses, untuk yang pertama adalah pengembangan model. Jadi mahasiswa seringkali ya mengembangkan model itu seringkali berangkat dari jurnal, nyari jurnalnya, oh ini bagus nih jurnalnya. Setelah itu baru dicari-cari masalahnya. Ini sebenarnya agak terbalik. Yang ideal adalah cari dulu masalahnya, setelah dapat masalahnya yang diteliti, baru cari jurnalnya, cari referensinya. Tapi oke lah, itu di luar pembahasan saya. Nah, di sini pembahasan saya adalah pada pengembangan model. Kenapa? Karena ini sering menjadi jebakan ya, atau sering menjadi halangan mahasiswa ketika proposal atau ketika melakukan pembimbingan, ternyata modelnya
bermasalah begitu. Nah, ini sebetulnya saya garis bawahi bahwa untuk jenjang S1 sebetulnya cukup dengan replikasi. Artinya misalnya mahasiswa menggunakan model yang sama tapi diterapkan pada konteks yang berbeda, maka itu sebetulnya sudah cukup. Itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi dosen pembimbing dan juga penguji, saya juga dosen pembimbing dan saya juga penguji, jadi saya kadang-kadang men-challenge mahasiswa S1 untuk melakukan pengembangan model. Jadi pengembangan model ini apa? Artinya jangan, kalau replikasi itu cukup, tapi ya mungkin untuk mendapatkan nilai A gitu ya. Kalau ingin dapat skripsi nilai A, ya harus dikembangkan atau perlu dikembangkan. Enggak. Jadi kalau kalau replikasi saja biasanya kecil kemungkinan bisa dapat nilai A. Gitu karena ya novelty-nya nggak terlalu besar, hanya membandingkan antara hasil pengujian saya dengan Anda dengan hasil rujukannya. Tapi kalau sudah ada pengembangan model, sudah tambahan variabel, maka selangkah lebih selevel lebih tinggi begitu. Tapi tidak menjamin A juga sebetulnya. Nah, karena apa? Karena mahasiswa bisa terjebak dalam sebuah kesalahan yaitu memutilasi model penelitian. Jadi ini sering, terutama anak marketing ya pasti mungkin sering mendengar jangan memutilasi model penelitian. Nah, mutilasi model penelitian adalah mengambil hipotesis dari penelitian rujukan utama secara setengah-setengah dengan menghapus satu atau lebih hipotesis tanpa landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya ada model, sudah cantik-cantik modelnya dipotong-potong, dicacah-cacah, diambil sebagian-sebagian. Nah, itu namanya mutilasi model. Nah, seringkali mahasiswa berusaha menggabungkan dua model penelitian, namun memutilasi kedua model yang akan digabungkan. Jadi model gabungannya adalah model gabungan hasil mutilasi. Jadi bukannya lebih baik, malah lebih parah begitu. Seharusnya dalam pengembangan model ada satu model rujukan utama yang diambil secara utuh tanpa dimutilasi. Namun dapat ditambahkan dengan beberapa hipotesis tambahan yang diambil dari rujukan pendukung. Jadi bedanya sebenarnya lebih ke arah fokusnya. Harus ada designasi, harus ada identifikasi mana jurnal rujukan utama dan mana yang jurnal rujukan pendukung. Ketika tidak ada identifikasi, maka diasumsikan dua-duanya jurnal rujukan utama. Ini sebagai contoh. Ini contoh model penelitian yang termutilasi. Mahasiswa menyampaikan, Pak, saya punya dua jurnal. Masing-masing punya model penelitian yang saya rujuk. Ini ada model penelitian A, ini model penelitian B. Saya gabungkan hasilnya model ini, Pak. Ini saya yang bikin, Pak, dari dua model ini. Ini mutilasi. Kenapa? Karena tadi dari model penelitian pertama ada dua yang dibuang. Dari model penelitian kedua ada satu yang dibuang. Dan tidak jelas mana yang menjadi jurnal rujukan utama, mana yang jadi jurnal rujukan mendukung. Jadi yang seperti ini ya pasti akan dipertanyakan oleh pembimbing dan mungkin penguji begitu. Ini kok bisa, apa alasan Anda membuang dua variabel dari model pertama dan apa alasan Anda membuang satu variabel dari model kedua? Nah, sedangkan contoh model penelitian yang tidak termutilasi di sini jelas bahwa ini adalah model penelitian rujukan utama saya yang pertama, dan yang kedua ini adalah penelitian rujukan pendukung. Nah, yang harus digarisbawahi ketika menggabungkan ini adalah variabel yang sama nih. Ini bukan variabel yang berbeda nih. Jangan sampai Anda menggabungkan ini variabelnya berbeda. Jadi misalnya ini adalah X1, maka ini harus X1 juga, baru bisa digabungkan ini X1. Kalau ini X1, ini X2, nggak bisa digabungkan, kecuali misalnya ini X1, ini X2, kemudian ada hubungan antara seperti ini, maka ini bukan ke sini, tapi ini ke sini. Nggak apa-apa. Tetapi intinya yang membedakan mutilasi dan nggak mutilasi seringkali adalah identifikasi bahwa mana model penelitian yang jadi rujukan utama dan mana yang hanya rujukan pendukung. Kalau rujukan pendukung tidak harus diambil semuanya, boleh diambil sebagian-sebagian. Tapi biasanya Anda harus menjelaskan jangan sampai jurnal yang lebih baik dijadikan jurnal pendukung. Jurnal yang lebih misalnya lebih baik itu misalnya bisa jadi levelnya lebih tinggi gitu misalnya. Jurnal dari Q1 dijadikan jurnal pendukung,
jadi Q2 jadi rujukan utama misalnya ya, atau misalnya eh, yang lebih biasanya jurnal yang lebih baru itu jurnal yang lebih baru biasanya tapi kalau waktu sih benar relatif ya, relatif eh, bisa jadi jurnal rujukan utamanya lebih baru, jurnal pendukungnya lebih lama, bisa jadi kebalikannya. Yang penting adalah dijelaskan bahwa walaupun time frame-nya berbeda atau walaupun eh, ini jurnal lebih baru, tapi mungkin dia terlewat jurnal yang lebih lama ini gitu. Sedangkan kalau jurnal penelitian yang jadi rujukan utama adalah yang lebih lama, ya tadi logikanya bahwa mungkinnya adalah penelitian baru, sehingga ketika penelitian rujukan utama keluar belum ada penelitian ini, sehingga saya mengembangkan dengan menambahkan hipotesis yang baru muncul setelah model ini keluar. Jadi dua-duanya oke. Kalau soal kronologisnya tidak harus lebih lama jadi utama, lebih baru jadi jadi pendukung, tapi kualitas yang penting. Jadi biasanya jurnal yang artikel jurnal yang terbit di jurnal yang lebih bagus, kemudian misalnya jumlah kutipan, yang satu dikutip 1000 kali, yang satu dikutip cuma 10 kali, jangan dibalik. Sebaiknya yang dikutip lebih banyak itu yang menjadi jurnal rujukan utama. Oke, ini untuk menjelaskan tentang model penelitian. Kemudian juga ada hipotesis. Nah, sini ada berbagai macam hipotesis. Mungkin saya ingin menjelaskan contohnya. Ini bukan berarti harus seperti ini, tapi mungkin contohnya ini ada hipotesis perbedaan. Jadi menguji perbedaan, apakah ada perbedaan antara kelompok A dan kelompok B. Bisa jadi statement hipotesisnya rata-rata nilai X pada kelompok A lebih besar ketimbang rata-rata nilai X pada kelompok B. Jadi ini hipotesis diferensial. Nah, ketika sudah ada lebih besar, lebih kecil, maka dia itu disebut one tail. Jadi sudah ada arahnya. Nah, saran saya adalah jika ada referensi arah, maka gunakan arah tersebut. Kalau misalnya hanya ada tidak ada arah, misalnya hanya ada hipotesis perbedaan, maka rata nilai X pada kelompok A berbeda ketimbang rata nilai X pada kelompok B. Tapi berbedanya seperti apa? Tidak ada keterangan. Kalau sudah ada referensi tentang arah, maka harus ditambahkan. Tapi kalau nggak ada referensi, baru menggunakan hipotesis tanpa arah. Demikian juga dengan hubungan. Kalau hubungan di sini variabel A memiliki korelasi negatif dengan variabel. Perhatikan bahasanya. Yang pertama adalah dia korelasi. Korelasi itu nama lain dari hubungan. Kemudian dia dengan, bukan terhadap. Kenapa? Karena pada korelasi A dan B ini sejajar. A dan B sejajar, tidak ada yang mempengaruhi. A dan B berkorelasi, berhubungan, berkorespondensi. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa A mempengaruhi B atau B mempengaruhi A. Kita hanya bisa mengatakan bahwa dua-duanya ini berhubungan, ada hubungannya nih. Apakah pengaruh, apakah hubungan sebab akibat, ataukah ada variabel ketiga yang mempengaruhi keduanya, kita nggak tahu. Tapi di sini ada arah, itu negatif, sudah ada korelasi negatif. Nah, di zaman ketika saya skripsi, hubungan saja sudah cukup buat skripsi. Skripsi saya hipotesisnya nggak ada pengaruhnya, hubungan-hubungan sama korelasi. Tapi sekarang hampir pasti nggak diterima untuk proposal karena tadi mungkin ekspektasinya sudah berkembang, referensi juga sudah banyak, sehingga diharapkan setidaknya hipotesis pengaruh. Kemudian ini hipotesis pengaruh, di sini sudah ada arah bahwa X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian sudah ada arahnya positif atau negatif. Kalau positif artinya semakin tinggi X, maka semakin tinggi Y. Kalau negatif semakin tinggi X, semakin rendah Y. Dan tadi rumusan masalahnya bisa menggabungkan beberapa variabel dalam satu rumusan masalah. Tapi dalam hipotesis harus berpasangan, jadi X dan Y. Jadi jadi hanya ada dua variabel kecuali kalau menggunakan mediasi atau moderasi. Di sini mediasi, variabel Y memediasi penuh. Jadi kalau
mediasi itu artinya dia menjembatani. Jadi mungkin kalau saya gambar mediasi ini 1, 2, 3. Ini mediasi. Ini misalnya variable Y memediasi penuh. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi variable Y menjembatani secara penuh pengaruh positif X terhadap Z. Jadi X memiliki pengaruh positif terhadap Z, tapi harus melalui Y, karena mediasinya penuh. Kalau seperti ini, artinya mediasinya parsial. Variable Y memediasi parsial, memediasi sebagian pengaruh positif dari variable X terhadap variable Z. Artinya totalnya positif, bisa melalui Y, bisa secara langsung. Ini adalah partial mediation. Kalau tanpa panah langsung maka full mediation. Itu kemudian hipotesis moderasi. Nah, ini mahasiswa sering dengan referensi ya, referensinya semakin canggih, kemudian banyak referensi yang menguji hipotesis moderasi. Saya pribadi tidak menyarankan. Kenapa? Karena cukup rumit dan seringkali nggak signifikan. Dan artinya begini, memindahkan hipotesis moderasi itu nggak semudah memindahkan hipotesis pengaruh atau hipotesis mediasi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi moderasi sehingga perlu dipikirkan dengan lebih hati-hati begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, moderasi itu terutama jika kategorik itu berdampak pada jumlah sampel. Jika Anda menggunakan moderasi kategorik, maka bisa jadi sampel Anda bertambah 2 kali lipat, setidaknya 2 kali lipat, bisa lebih dari 2 kali lipat. Jadi misalnya tanpa moderasi kategorik butuh 100, dengan moderasi kategorik jadi butuh 200. Jadi tidak saya sarankan. Kecuali memang terpaksa, memang model rujukan utama Anda ada variabel moderasi, nggak bisa diganggu gugat, ya udah gunakan variabel moderasi. Di sini ada 2 macam variabel moderasi metrik dan kategorik. Kalau metrik, dia variabel moderasinya adalah variabel interval atau rasio. Jadi variabel yang sifatnya angka gitu. Jadi semakin besar nilai variabel Z, jadi variabel Z ini adalah moderator metrik. Semakin besar nilai Z dalam bentuk skala ya, semakin besar nilainya, semakin tinggi nilai variabel Z, maka pengaruh positif dari variabel X terhadap variabel Y menjadi semakin besar pula. Jadi moderasinya positif. Nah, kalau negatif, semakin besar nilai Z, maka pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y menjadi semakin kecil. Itu terjadi. Ada moderasi negatif. Nah, kalau misalnya moderatornya kategorik, itu adalah jika moderatornya adalah kelompok atau nominal atau ordinal, misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya kelompok A laki-laki, kelompok B perempuan misalnya. Pengaruh positif dari variabel Y terhadap variabel pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y, ini hipotesis pengaruh ya, pada kelompok laki-laki lebih besar ketimbang pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y pada kelompok perempuan. Dengan seperti ini, Anda katakanlah untuk meneliti pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y butuh 100 responden, maka Anda butuh 100 responden dari kelompok A dan 100 responden dari kelompok B. Makanya butuh 200. Jadi konsekuensinya cukup besar. Atau ada juga hipotesis variabel X variabel X memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y pada kelompok A tetapi tidak pada kelompok B. Kalau seperti ini artinya variabel pada kelompok laki-laki pengaruhnya positif, tapi pada perempuan nggak ada pengaruhnya. Ini namanya boundary condition. Jadi ini biasanya misalnya hasil penelitian kok nggak signifikan. Kenapa? Oh, ternyata ada boundary conditionnya. Misalnya tadi jenis kelamin, katakanlah responden kita mayoritas perempuan misalnya. Ternyata setelah dilakukan uji moderasi ternyata
signifikan pada kelompok laki-laki tapi tidak signifikan pada kelompok perempuan. Itu moderasi kategorik, tapi butuh jumlah sampel yang cukup besar. Oke. Ini untuk hipotesis. Yang berikutnya pengumpulan data. Jadi tentang ini pengumpulan data sebagai dua ya, data primer dan data sekunder, karena mungkin teman-teman yang lebih ke keuangan lebih banyak menggunakan data sekunder. Untuk data primer ini misalnya anak yang ke arah pemasaran, ke arah SDM yang mensurvei atau dengan eksperimen atau dengan wawancara. Nah, ini pasti butuh instrumen. Jadi untuk pengumpulan data primer pasti ada instrumennya. Bisa kuesioner untuk survei dan eksperimen, bisa panduan wawancara untuk wawancara. Ini beberapa tips sebelum data collection harus dilakukan wording test dan pre-testing. Intinya untuk pengumpulan data primer, senjata utama Anda adalah instrumen. Kalau instrumennya ngaco juga datanya, ngaco juga, bubar semua analisisnya. Jadi nomor satu adalah lakukan wording test dan pre-testing. Kemudian mahasiswa S1 ini saya garis bawahi lagi, tidak disarankan untuk mengembangkan alat ukur sendiri. Kenapa? Karena mengembangkan alat ukur itu adalah ranahnya S2 dan bahkan S2 yang spesifik psikometri. Jadi bahkan nggak semua mahasiswa S2 bisa mengembangkan alat ukur sendiri. Terus bekerja sama dengan teman atau pembimbing untuk melakukan double back translation. Ini sebenarnya agak ideal ya, tapi yang terbaik adalah double back translation. Itu misalnya kita punya kuesioner bahasa Inggris, kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian kita minta teman kita atau mungkin dosen kita untuk menerjemahkan kembali dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita bandingkan hasilnya sama nggak atau mirip nggak. Kalau berbeda sama sekali artinya translationnya kurang benar gitu, sehingga harus diulang. Jadi itu proses translation terbaik kalau teman-teman mentranslate kuesioner berbahasa Inggris. Kemudian cek instruksi kuesioner, terutama jika terdapat skip logic. Jadi jika menggunakan online survei ya, itu ada skip logic. Jika mengisi ini maka lompat ke bagian apa gitu. Perhatikan jangan sampai salah menetapkan skip logic. Dan juga centang validasi, artinya harus mengisi. Kenapa? Kalau kita lupa mencentang validasi, seringkali terdapat missing value. Jadi pastikan data-data yang penting yang nggak bisa, yang harus diisi, kita berikan centang validasi sehingga responden harus mengisi. Kemudian saat data collection, nah ketika teman-teman menyebarkan kuesioner, yang pertama berikan info kontak yang dapat dihubungi. Ini membantu, kenapa? Karena bisa jadi responden ngisi terus ada kesulitan. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada kesulitan. Kalau sampai ada kesulitan, jangan-jangan udah saya nggak jadi ngisi, maka respon rate-nya rendah. Tapi kalaupun ada kesulitan, setidaknya ada kontaknya sehingga bisa dihubungi kalau misalnya ada masalah, Pak. Ini maksudnya apa? Harapannya bisa dibantu. Kemudian boleh menawarkan insentif, tapi sebaiknya nilainya nggak terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar akan menarik moral hazard, ya, menarik orang-orang yang tidak diharapkan. Misalnya ada orang yang memang sengaja profesinya adalah mengisi kuesioner untuk mengumpulkan responden. Jadi memang kurang ideal. Jadi yang kita harapkan adalah orang-orang yang yang dalam tanda kutip amatir dalam mengisi kuesioner sebenarnya kan, tapi hanya membutuhkan sedikit insentif, sedikit motivasi untuk kemudian mau mengisi. Jadi insentifnya nggak usah terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti yang mengisi adalah orang-orang yang mungkin nggak sesuai dengan kriteria kita. Kemudian setelah data collection, cek ulang missing value atau kesalahan pengisian, misalnya mengisi misalnya mengisinya kalau misalnya ada salah copy gitu, misalnya terjadi ketika import atau ketika copy dari Google Doc ke dalam Excel misalnya, kita ada yang salah atau ada yang ketimpa, atau ada kesalahan pengisian misalnya, kita kasih rentang nilainya lebih tinggi daripada rentang yang kita mau misalnya, itu terjadi. Jadi cek ulang, kemudian lakukan data cleansing untuk responden yang tidak memenuhi kriteria. Jadi kadang-kadang
kita kan punya kriteria, kita jadikan screening question, tapi bisa aja responden mencentang kriteria yang salah, jadi dia nggak masuk kriteria, tapi dia lanjut. Terutama jika skip logiknya tidak, kalau skip logiknya tidak mempersyaratkan jika dia nggak memenuhi syarat, maka langsung tereject. Ada form yang kalau nggak memenuhi syarat langsung tertolak, ada yang diperbolehkan untuk mengisi. Nah, kalau yang diperbolehkan untuk mengisi di akhir harus dikeluarkan. Jadi yang tidak memenuhi kriteria, misalnya kita hanya usianya harus lebih besar dari 18 tahun, lebih tua dari 18 tahun, lebih muda dari 60 tahun misalnya. Kalau ada responden yang usia 15 tahun atau usianya 65 tahun misalnya, ya harus dikeluarkan. Mengisi 2 kali, duplikasi. Nah, ini terjadi terutama tadi kalau ada insentif yang besar. Misalnya mahasiswa menawarkan apa namanya, yang paling besar berapa yang saya ingat-ingat, biasanya mungkin 50.000 untuk 20 orang, 20 responden yang beruntung, atau 100.000 untuk 10 responden yang beruntung. Tapi misalnya ada yang mengisi 500.000 untuk 10 orang yang beruntung misalnya, lumayan besar juga ya. Nah itu bisa jadi banyak orang yang ngisi, tapi bisa jadi ngisinya double-double, atau ngisinya asal cuma pengen dapat kesempatan dapat 500.000 dan seterusnya. Jadi apa namanya, perhatikan jangan sampai ada duplikasi, jangan sampai ada yang mengisi lebih dari sekali. Sebetulnya Google, kalau penggunaan Google Form ya, bisa secara otomatis memastikan orang tidak mengisi 2 kali, tapi mempersyaratkan untuk login dulu ke Google. Jadi di Google Form, kalau kita mencentang tidak boleh mengisi lebih dari sekali, maka respondennya harus login dulu ke dalam Google Form. Itu mengurangi respon rate. Kadang orang malas kalau harus login dulu ke Google, malas. Nah, jadi seringkali dimatikan pilihan tadi. Jadi apa namanya, mungkin respon rate-nya lebih tinggi, tapi harus diwaspadai adalah duplikasi karena bisa mengisi beberapa kali. Lakukan data cleansing untuk responden yang tidak memenuhi kriteria, atau gagal attention check. Jadi saya selalu merekomendasikan mahasiswa saya untuk menambahkan attention check. Jadi, jika Anda membaca pernyataan ini, maka pilih angka 2. Maka kalau dia nggak milih angka 2, artinya dia nggak baca pernyataan tersebut. Dan ini terjadi responden yang gagal attention check dikeluarkan. Dan pengalaman saya adalah ketika responden tersebut dibuang, yang datanya bermasalah jadi bagus. Jadi misalnya yang respondennya nggak valid, atau kuesionernya nggak valid, atau nggak reliable, atau hipotesisnya nggak signifikan, setelah dibuang, responden yang gagal attention check ternyata jadi signifikan. Kenapa? Karena garbage in, garbage out. Kalau kita menerima respon yang ngasal, respon yang nggak memperhatikan, karena itu terjadi, kadang-kadang orang ngisi aja 1 2 3 zigzag, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 yang seperti itu, bukan membantu malah merusak gitu. Karena mengacaukan respon Anda, bisa jadi malah membuat yang valid jadi nggak valid, yang signifikan jadi nggak signifikan. Maka yang gagal attention check, maka seharusnya dikeluarkan, dibuang. Demikian juga yang jawabannya berpola gitu, misalnya yang berpola misalnya zigzag nih, pokoknya kalau saya lihat ada yang zigzag 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4, nah seperti itu langsung saya buang aja gitu. Karena apa namanya, satu dia ketahuan nggak baca, yang kedua secara logika juga nggak masuk akal gitu, zigzag seperti itu. Yang lain lagi adalah rata kanan rata kiri, itu juga nggak ngebantu. Kenapa? Misalnya semua jawabannya 7, atau semua jawabannya 5, atau semua jawabannya 1, yang seperti itu pasti nggak signifikan, pasti, dan itu bahkan jadi membebani ke arah hipotesis nggak signifikan. Kalau terlalu banyak yang seperti itu, maka pasti hipotesisnya nggak signifikan. Jadi kita butuhnya variasi. Kenapa? Karena kita ingin menguji hipotesis berdasarkan pola pada data. Data berpola jika ada variasi. Kalau nggak ada variasi, maka nggak ada pola. Maka pasti nggak ada, maka hipotesis pasti ditolak. Jadi kita butuh variasi, kita butuh alat ukur, instrumen yang menciptakan variasi. Kalau alat ukur kita terlalu social desirability tinggi, terlalu mungkin ada norma-norma tertentu ya, mungkin kita jadi misalnya
apa ya, maka itu ini sedikit tips ya, saya termasuk dosen yang tidak suka menggunakan instrumen religiusitas. Jadi religiusitas itu seringkali social desirability-nya tinggi, jawabannya condong ke kanan, biasanya condong ke 5 semua atau 4 5 4 5, seperti itu kurang variasi. Karena kita butuh variasi dari alat ukur gitu. Kalau alat ukur kita tidak menghasilkan variasi, maka kita nggak bisa melihat pola. Itu tapi tadi sekali kembalikan ke pembimbing Anda. Kalau pembimbing Anda mempersilahkan menggunakan religiositas, ya silahkan. Tapi biasanya religiositas itu responnya rata ke kanan. Oke, nah yang berikutnya adalah jika melakukan pengumpulan data sekunder. Ini terutama untuk anak keuangan. Pastikan data yang Anda kumpulkan memiliki relevansi. Ini jadi harus nyambung antara apa data Anda dengan apa pertanyaan penelitian Anda. Kalau nggak nyambung, ya tadi jaga sembung. Jadi apa namanya, tidak bisa jadi gara-gara datanya nggak relevan, pertanyaan penelitiannya jadi nggak terjawab. Kembali lagi, pertanyaan penelitian di bab 1 harus dijawab di kesimpulan di bab 5. Kalau datanya nggak nyambung, bab 5 nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan di bab 1. Jadi pastikan data relevan. Yang kedua, pastikan juga data tersebut bersifat terbuka atau publik, bukan data proprietary. Data proprietary itu data yang ada pemiliknya dan pemiliknya tidak memberikan izin terbuka. Misalnya data perusahaan, data internal perusahaan, atau data dari database yang database itu berbayar. Kalau database berbayar, apa namanya, biasanya dia hanya memberikan izin kepada yang bayar saja. Artinya begini. Jadi misalnya ada orang dia mengunduh data dari sebuah database. Kemudian data itu dikasih ke Anda. Nah, Anda nggak bayar, Anda tidak punya izin. Anda gunakan data tersebut, itu sebetulnya secara etika penelitian nggak boleh. Kenapa? Karena pemilik data hanya memberikan izin kepada orang pertama. Karena yang bayar orang pertama. Orang kedua tidak membayar. Anda nggak bayar, jadi Anda nggak dapat izin. Makanya konsultasikan juga dengan pembimbing Anda. Jadi kalau misalnya yang tadi yang ngasih pembimbing Anda, maka pembimbing Anda punya izin tersebut, maka aman. Tapi kalau pembimbing Anda nggak punya izin tadi, nggak ada izin tertulis dari pemilik data, nggak ada izin dari pemilik data, maka sekali lagi data tersebut sebetulnya tidak etis untuk Anda gunakan. Apalagi jika itu data perusahaan, data internal, misalnya data nasabah, itu menurut saya susah banget perusahaan, karena itu bahkan bukan data dia, bisa jadi data pihak ketiga, data konsumen. Kalau menggunakan data konsumen, maka pastikan tidak ada data personal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Misalnya nama, alamat email, alamat rumah, nomor telepon, tempat tanggal lahir. Jadi ini data sensitif, nomor KTP misalnya, apalagi ya, nomor NPWP yang seperti itu harus diidentifikasi, dihapus, diganti dengan kode sehingga tidak ketahuan siapa nama orang per orang tersebut. Jadi ini buat data sekunder, pastikan jangan sampai Anda tidak sengaja membocorkan data pribadi orang gitu. Kemudian dan pastikan data yang Anda punya itu memang data bersifat terbuka dan yang boleh digunakan oleh mahasiswa. Pastikan integritas dan kredibilitas data, misalnya tidak ada missing value atau kesalahan input. Jadi tadi, karena bisa jadi datanya nggak rapi, harus di cleaning dulu ya. Kalau memang seperti itu mungkin bisa di cleaning, tapi harus pastikan bahwa jangan diolah sebelum dilakukan data cleaning tadi. Yang missing value dibuang atau dikasih di treatment. Kemudian kalau memang ada kesalahan input, ya diperbaiki kesalahannya. Kemudian harus ada sumber yang jelas. Dari mana asal data ini harus jelas. Kalau nggak jelas ya itu bermasalah. Apalagi sumbernya nggak jelas, kemudian rights-nya juga nggak jelas. Ini kita punya hak nggak sih untuk menggunakan data ini? Kalau nggak ada izin, maka tadi sebetulnya secara etika penelitian kita nggak boleh menggunakan data tersebut. Nah,
salah satu indikator integritas dan kredibilitas adalah kalau sudah pernah digunakan sebelumnya oleh penelitian yang kredibel. Jadi, oh ya ini sudah pernah digunakan oleh misalnya ada profesor apa gitu yang menerbitkan paper menggunakan dataset ini, maka ya itu artinya meningkatkan kredibilitas karena sudah pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya yang kredibel. Atau misalnya pembimbing Anda sudah pernah menggunakan, ya itu bisa dikatakan kredibel. Tapi kalau ada data belum nggak jelas asal usulnya, belum ada yang pernah menggunakan sebelumnya, kemudian udah gitu banyak banyak missing value, banyak errornya, ya menurut saya itu agak mengkhawatirkan ya kalau dipakai. Ini nggak jelas nih, jangan-jangan data simulasi, data asal lagi. Gitu. Jadi harus dipastikan sumbernya yang jelas. Oke, ini untuk pengumpulan data sekunder, kemudian ada pengolahan data. Untuk pengolahan data di sini ada 3 yang saya jelaskan ya. Ini adalah uji perbedaan. Kalau hipotesisnya hipotesis perbedaan, maka ini menggunakan uji beda. Ini beda rata-rata dibagi 2, parametrik dan non parametrik. Kalau untuk parametrik itu ada t-test dan ada ANOVA. Untuk t-test jika 2 sampel, kalau ANOVA jika 3 sampel atau lebih. Nah, kalau misalnya independent sample t-test ini 2 kelompok yang bebas, yang berpasangan. Jadi misalnya yang bukan yang berpasangan, yang bebas, jadi independen. Misalnya pria dan wanita menguji menguji perbedaan sikap antara kelompok pria dan kelompok wanita, maka itu masuknya independent sample t-test. Kalau paired sample t-test maksudnya orangnya sama, objeknya sama, tapi diukur 2 kali. Misalnya sebelum dan sesudah. Misalnya intensi untuk memilih sebuah produk atau membeli sebuah produk kecantikan misalnya sebelum dan sesudah menonton iklan, itu menggunakan paired sample t-test. Sebelum menonton iklan diukur intensi untuk membelinya, dipaparkan iklan, terus ditanya lagi ya intensi membelinya dibandingkan sebelum dan sesudah, itu paired sample t-test. Tapi t-test hanya bisa perbandingan 2 sampel saja, jadi sebelum sesudah atau tadi laki-laki dan perempuan. Kalau lebih dari 2, misalnya misalnya apa ya, misalnya S1, S2, S3 misalnya, ada kelompok S1, kelompok S2, kelompok S3, kita bandingkan, maka nggak bisa menggunakan t-test, harus menggunakan ANOVA, analysis of variance. Nah, ANOVA ini bisa ada one way ANOVA, di mana ada satu kelompok pembeda, misalnya jenjang pendidikan saja S1, S2, S3, ada two way ANOVA di mana terdapat 2 kelompok pembeda, misalnya jenjang pendidikan dan jenjang pendidikan dan asal program studi misalnya. Maka ada dua kelompok pembeda, maka kita menggunakan two way ANOVA. Kalau three way ANOVA ya ada 3 kelompok pembeda. Nah, ini bisa menggunakan untuk two way ANOVA. Oke, jadi itu dulu ya. Jadi itu untuk parametrik. Parametrik itu syaratnya adalah jenis datanya harus interval rasio N lebih besar sama dengan 30, dan yang terakhir terdistribusi normal. Kalau asumsi 3 ini nggak terpenuhi, maka jangan menggunakan statistik t-test atau ANOVA. Gunakanlah yang non parametrik. Di sini ada padanannya. Kalau independent sample t-test padanannya Mann-Whitney. ANOVA, one way ANOVA padanannya Kruskal-Wallis. Kalau paired sample t-test padanannya Wilcoxon, two way ANOVA padanannya Friedman test. Ini jam berapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Jam 11. Oke, mungkin kita ini sedikit lebih lama dari ekspektasi saya. Kemudian ini uji korelasi. Di sini apakah jenis datanya nominal ordinal? Kalau nominal ordinal maka chi-square. Jika jenis datanya interval rasio, terdistribusi normal dan N lebih besar 30, maka Pearson. Kalau enggak menggunakan Spearman atau Kendall. Ini ada juga uji pengaruh, di sini menggunakan regresi ya. Tapi regresi yang seperti apa? Jika dia nominal atau ordinal, atau jika N-nya lebih kecil dari 30, atau tidak terdistribusi normal variable dependent-nya, maka menggunakan regresi logistik. Logistik itu misalnya variable dependent-nya 1 dan 0, beli atau nggak beli misalnya, itu maka menggunakan regresi logistik. Tapi kalau misalnya
variable dependentnya interval rasio n lebih besar dari 30 terdistribusi normal, maka di sini menggunakan regresi linear. Tapi di sini regresi linear pun juga ada beberapa macam. Ada apakah variable dependennya satu, maka itu menggunakan simultaneous regression atau SEM dan PLS. Tapi kalau variable dependennya hanya satu, maka variable independent, maka kita lihat lagi variable independennya ada berapa. Kalau hanya satu, regresi linear sederhana. Kalau lebih dari satu, regresi linear berganda. Nah, kemudian yang berikutnya itu untuk analisis, untuk olah data ya. Nah, yang berikutnya adalah analisis hasil dan pembahasan. Sekali lagi tadi mahasiswa seringkali fokus kepada uji hipotesis, kemudian mengabaikan pembahasan. Nah, ini saya fokus pada pembahasan. Jika hipotesis Anda signifikan, maka bahas effect size-nya, magnitude-nya, misalnya F squared, beta, correlation coefficient, dan seterusnya. Jadi, nggak cukup bilang signifikan. Oke, signifikan. Tapi seberapa signifikan, bagaimana ukuran signifikansinya, berapa magnitude-nya, itu dibahas di implikasi teoritis. Kaitkan dengan artikel rujukan Anda dan bagaimana hasil temuan Anda mendukung teori tertentu. Jadi teori apa yang didukung oleh hasil temuan yang signifikan tadi. Kalau hipotesisnya signifikan gampang, relatif lebih gampang. Kalau ditolak, nah ini yang berat. Tapi bukan berarti penelitiannya gagal. Teman saya ketika S3, dia punya 12 hipotesis, semuanya ditolak hipotesisnya. Tidak ada satupun hipotesisnya yang signifikan. Dia bisa lulus, tapi memang dengan perjuangan yang sedikit lebih berat. Kenapa? Karena dia harus harus menjelaskan mengapa kira-kira hipotesisnya ditolak. Jadi pertama berikan penjelasan, kira-kira mengapa hipotesis tersebut ditolak. Kira-kira kenapa? Pasti ada alasannya. Ya mungkin Anda nggak tahu pasti, tapi bisa jadi Anda punya dugaan. Kaitkan dengan penelitian sebelumnya yang juga menolak hipotesis tersebut, kalau ada. Jadi penelitian saya, hipotesis ditolak, sama dengan penelitian sebelumnya. Pernah ada yang meneliti yang sama, sama-sama ditolak. Maka dikaitkan, bisa dibandingkan apa persamaan penelitian Anda dengan penelitian yang sama-sama menolak. Itu bisa menjadi usulan untuk boundary condition. Tadi saya katakan, misalnya jika laki-laki maka signifikan positif, kalau perempuan maka tidak signifikan, maka boundary condition adalah jenis kelamin. Nah, kalau misalnya penelitian Anda dan penelitian sebelumnya yang sama-sama menolak memiliki proporsi jenis kelamin yang sama, bisa jadi hipotesis Anda ditolak karena dari sisi jenis kelamin. Jadi itu mengkaitkan dengan penelitian sebelumnya dan mengkaitkan dengan demografi responden. Nah, ini kaitkan dengan perbedaan demografi responden dan konteks penelitian antara penelitian Anda dan penelitian rujukan Anda yang positif, yang signifikan. Jadi misalnya penelitian rujukan Anda signifikan, penelitian Anda nggak signifikan. Gimana menjelaskannya? Ya, dilihat, oh, rujukan saya demografinya lebih banyak laki-laki, saya lebih banyak perempuan misalnya. Sehingga bisa jadi itu menjadi penjelas yang menjelaskan mengapa hasil penelitian saya tidak signifikan, sedangkan pernah ada penelitian yang mengatakan bisa jadi gender menjadi boundary condition yang memoderasi pengaruh ini begitu. Maka usulan selanjutnya perlu dijadikan moderator gitu misalnya. Atau mungkin konteks penelitiannya, misalnya pada penelitian rujukan pada jasa, konteks perusahaan jasa. Anda melakukan pada perusahaan manufaktur, maka itu bisa menjadi salah satu penjelas. Mungkin karena perbedaan konteks antara penelitian rujukan dan penelitian Anda. Yang berikutnya keterbatasan penelitian. Ini tidak ada penelitian yang sempurna. Anda transparan saja, buka-bukaan apa yang menurut Anda sebaiknya diperbaiki. Jadi Anda memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi seakan-akan Anda memberikan saran, seandainya Anda bisa memberikan saran kepada diri Anda sebelum melakukan skripsi, apa yang Anda kasih saran? Misalnya itu kurang lebih itu untuk saran untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir adalah implikasi manajerial, mengapa temuan ini menarik bagi pengambil keputusan, dan ini nanti akan menjadi dasar untuk saran bagi pengambil keputusan di bab 5. Ini mungkin materi pertama ya. Jadi tapi sepertinya waktunya udah tinggal setengah jam ya. Mungkin gimana Mbak
Mbak MC, silakan. Oke, kita coba buka untuk satu atau dua pertanyaan dulu kali ya, Pak. Oke. Kalau Oke. misalnya nanti waktu yang SEM-nya nggak cukup ya mungkin nanti saya overview sekilas saja. Nanti selebihnya mungkin bisa ditanyakan di luar sesi mungkin. Siap, Pak. Oke, teman-teman semua, tadi udah ada penjelasan yang sangat komprehensif dan sangat mencerahkan ya dari Pak Imam ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Boleh, mangga, mumpung ada Pak Imamnya di sini. Silahkan, nggak usah sungkan-sungkan. Sudah ada Bu Dani ternyata. Iya Pak Assalamualaikum. Imam, terima kasih. Waalaikumsalam Pak ya, baru selesai ngajar. Oke, Makasih ya Pak Imam. yuk sama-sama. Ini bagian, oke, ini ada yang nanya nih, Aisyah. Silakan Anda, Pak. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima silakan. kasih untuk materi pagi ini ya Pak. Sangat-sangat mencerahkan. Saya yang lagi pusing lagi skripsian juga sekarang dan juga teman-teman Oke. yang lain pasti banyak yang merasa tercerahkan. Nah, tadi Pak Imam sempat nge-state kalau variabel religiusitas itu akan cenderung tidak signifikan ketika kita Oke. masukkan ke dalam model. Nah, jadi Oke. saya kan mungkin saya ceritain background dari skripsi saya kali ya Pak. Jadi saya tuh mengambil replikasi dari jurnal yang Q1 di mana mereka bahasnya itu ya udah secara umum aja. Nah, untuk pembaruan saya tambahlah variabel religiusitas sebagai moderasinya. Nah, Pak Imam ada saran nggak sih Pak untuk variabel ini supaya nanti Oke. tidak mengganggu model Oke. penelitiannya? Terima kasih Oke. Pak. Jadi religiusitas itu kenapa bermasalah kalau dipersepsikan memiliki social desirability yang tinggi. Jadi wordingnya, hati-hati dengan wordingnya. Ini sudah nyebar kuesioner belum? Belum Pak. Belum. Oke. Jadi masih bisa ini ya. Jadi sebelum nyebar kuesioner pastikan jangan sampai kuesioner item kuesionernya itu kayak mengarahkan gitu. Jadi misalnya gimana ya? Misalnya yang saya tahu nih ya, misalnya saya rajin sholat 5 waktu misalnya, itu jadi dijadikan indikator religiusitas. Nah kemudian apa namanya itu social discipline cukup tinggi gitu kan. Kemudian hampir pasti semuanya jawab mungkin 5 atau 7 misalnya skala 7. Kemudian apalagi jadi yang satu pertanyaan tentang sholat kan tiang agama, sedangkan yang lain misalnya tentang mungkin yang bukan yang sunnah gitu kan. Jadi beda level, jadi harus diperhatikan. Jadi intinya kuesioner itu menentukan variabel religiusitasnya sendiri sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman seringkali cara menanyakannya, jadi item kuesionernya itu, apalagi kalau Anda mengutip yang awal-awal ya, yang awal-awal tuh malah lebih banyak errornya, lebih banyak yang eh, tinggi social desirability-nya. Karena sebetulnya variable religiosity itu kan tidak dikembangkan untuk agama Islam. Jadi mungkin dia mengambil dari religiosity dari agama yang lain gitu kan, sehingga ketika mengadaptasi ke agama Islam itu banyak yang tidak tepat gitu. Jadi misalnya dari mengunjungi gereja dirubah menjadi mengunjungi masjid. Kemudian ya jadi kurang tepat sehingga hasilnya apa namanya bermasalah, dan itu sering terjadi ketika social desirability tinggi, kemudian angkanya respondennya itu respon itu konstan rata kanan, sehingga merusak validitas, merusak reliabilitas, merusak uji hipotesis. Nah, gimana supaya nggak terjadi? Ya tadi Anda lakukan pretest, kemudian Anda lihat ini hasil pretestnya gimana nih, konstan nggak? Kalau semua responden jawabnya 5 semua atau 7 semua, nah itu artinya bermasalah. Tahan dulu, jangan sebarkan main test, Anda perbaiki lagi wordingnya sampai ada cukup variasi gitu. Jadi yang Anda harapkan adalah cukup variasi. Nah, gimana caranya supaya nggak terjebak? Ya harus ada pretest dan wording test untuk memastikan memang kuesioner Anda itu bisa mengukur apa yang ingin diukur. Mungkin itu sih.
Baik, makasih banyak Oke, Pak. sama-sama. Akan saya notes nanti untuk sebelum disebarkan. Oke, semangat. Mungkin selanjutnya, Oke, silakan. silahkan Pandu. Oke, cek. Suara saya Oke, terdengar? terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak Imam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak atas penjelasan tadi udah dari A sampai Z dan sub A, sub B dan masing-masingnya udah dijelasin secara detail gitu, sangat mencerahkan juga buat saya. Terus saya tuh hal yang mungkin bisa dibilang paling saya concernin di tahap ini gitu dari penjelasan Bapak tadi itu di masalah yang mutilasi model tadi sih Pak gitu. Oke. Karena kan saya tuh kan ini ya Pak, misalnya saya udah nentuin nih oke, jurnal rujukan utamanya yang ini gitu. Cuma kan nanti kan pasti nyari-nyari tinjauan literatur yang lain gitu. Bisa tuh nemu aja ternyata yang kayak ternyata ini lebih bagus, lebih oke. Jadinya kan kadang galau gitu kayak. Iya. Nah, terus saya di kalau saya ini ada jurnal, ada nemu jurnal acuan. Ada sekitar, pokoknya ada beberapa variabel tapi dibagi kayak ada yang terkait financial performance, terkait social performance, sama nah sebetulnya jurnal acuan itu lebih kuat ke hubungan dua variabel ini nih, financial performance sama social performance. Tapi ada satu variabel lagi, saya lupa namanya apa. Nah itu ada juga dalam modelnya, tapi itu tuh kayak nggak jadi pembahasan utama gitu Pak di dalam jurnal, kayak di bagian latar belakang, di bagian tinjauan literatur tuh nggak terlalu banyak dibahas, paling cuman kayak satu paragraf doang gitu lah, itu pun nggak dalam gitu. Nah itu tuh kalau saya jadi ini tuh jurnal acuan, tapi saya cuma ambil financial performance sama social performance-nya aja gitu, apakah itu mutilasi atau gimana? Nah jadi pertama itu dari berapa jurnal? 3 jurnal ya? Ada berapa jurnal? Oke. Misalnya itu satu aja sih Pak dari jurnal. Oke. Nah, saran saya nih, misalnya Anda pilih jurnal acuan utama itu yang tadi yang pertama yang berkualitas ya, jelas. Tapi yang kedua yang simple gitu. Parsimoni yang irit gitu. Jadi gampang ngembanginnya. Kalau Anda memilih jurnal rujukannya sudah heavy, sudah 15 variabel, ya Anda maksimal replikasi, sudah nggak usah dikembangkan lagi, sudah apa namanya, ya Anda replikasi saja gitu. Apa kalau misalnya dari 15 itu kemudian Anda mau saya buang 10, saya nyambil 5 saja. Apa dasar Anda membuang 10? Kenapa 10 yang ini? Kenapa yang Anda buang 10 yang ini? Kenapa nggak Anda buang 5 aja yang lain lagi? Jadi ya susah menjelaskannya gitu. Jadi apa namanya? Yang saya sarankan pilih jurnal yang berkualitas ya, yang top tier, tapi juga pilih yang sederhana sehingga gampang scaling up-nya, gampang mengembangkannya gitu. Misalnya variabelnya hanya 5, jadi kalau Anda tambahkan 2 dari pendukung ya oke gitu. Tapi kalau dari awal sudah 20 variabel independen gitu kan, ya Anda mau membuang susah, mau diterapkan semuanya berat gitu. Jadi tidak saya sarankan kalau misalnya model rujukan utamanya yang berat, yang sudah variabelnya banyak gitu. Tapi misalnya ada, oh ini bagus banget nih, ya nggak apa-apa, bisa Anda jadikan jurnal rujukan pendukung. Tapi Anda cari jurnal rujukan utama yang kemudian saran saya ya, jangan dimutilasi, jangan dibuang, jangan dipotong-potong, Anda ambil utuh-utuh. Jadi Anda ambil satu model penelitian yang bisa Anda replikasi, kemudian tapi Anda yang bisa Anda ambil, terus diambil jurnal rujukan tadi yang bisa ditambahkan, tapi syaratnya variabel independennya harus sama gitu. Nggak bisa Anda tambahkan variabel hipotesis tapi variabel dependennya berbeda, nanti nggak nyambung gitu. Makanya lebih gampang menjelaskan bahwa Anda mengembangkan model daripada Anda menjelaskan bahwa saya membuang sekian hipotesis. Saya dari model penelitian misalnya saya hanya menguji 3 saja, sedangkan yang 4 nggak saya uji. Itu kalau menurut saya harus dijelaskan kenapa 4 ini Anda buang gitu. Makanya mungkin lebih gampang tadi mencari jurnal rujukan yang sederhana gitu. Misalnya hipotesisnya hanya 3, wah kok cuma 3, ya nggak apa-apa, kan bisa ditambah 5 hipotesis dari
dari jurnal rujukan pendukung misalnya. Jadi seperti itu mungkin. Moga-moga menjawab gitu. Dari jurnal yang bagus tadi yang Anda suka tadi, boleh Anda simpan, tapi kalau Anda nggak mau ambil semua, jadikan jurnal rujukan pendukung saja. Sedangkan untuk jurnal rujukan utama yang ingin Anda kembangkan itu jangan dikurang-kurangin, jangan dimutilasi. Gitu. Oh iya, yes. Siapa paham, berarti saya mungkin cari jurnal lain yang mungkin lebih fokus ke dua variabel tadi gitu ya. Kemudian bisa Anda ambil beberapa hipotesis dari jurnal yang Anda suka tadi sebagai rujukan pendukung gitu. Jadi Anda mengembangkan model yang sederhana menjadi model yang lebih kompleks, tapi Anda nggak mengurangi model hipotesis dari model utamanya. Oke Pak, makasih banyak Pak masukannya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi itu sih lebih sebenarnya mutilasi model itu lebih concern terutama buat anak pemasaran sama anak SDM ya. Kalau di keuangan gimana Bu Dani? Ini nggak menjadi concern nggak untuk misalnya hipotesisnya dibuang gitu? Apakah jadi masalah kalau di keuangan gitu misalnya? Sama sih Pak, kalau niatnya replikasi juga baiknya tidak membuang, nambah boleh, membuang ya. Kalau baiknya tidak. Kalaupun terpaksa dibuang itu harus ada alasan yang logis gitu. Ini nggak relevan dengan konteksnya, sehingga kalau dimasukin pun juga nggak akan bunyi. Maka jika ada alasan yang kuat, ya seperti itu. Tapi tadi kalau pengujinya nggak nerima alasannya gimana? Atau itu biasanya mungkin kayak setelah karena beda sampel gitu ya Pak, beda sampel beda periode ternyata ada multi call gitu. Nah itu mungkin kan harus di drop salah satu gitu ya. Nah itu mungkin alasannya kan ada. Nah itu boleh sih. Tapi biasanya kalau replikasi ya udah pakai aja yang ada. Betul. Kalau multi call memang harus dibuang salah satu. Iya. Tapi kan artinya harus ada korelasi yang cukup tinggi dengan variabel yang lain gitu kan. Betul karena ada alasannya gitu. Tapi kalau tanpa alasan dibuang, nah itu namanya mutilasi gitu. Tanpa alasan, saya nggak suka aja sama hipotesis yang ini. Gimana? Iya. Begitu. Mungkin Aisyah tadi mau bertanya lagi. Halo Pak, mau saya nanya lagi Pak. Ya silakan. Memastikan. Kemarin sebenarnya saya pas model itu tuh, jadi pada modelnya tuh saya sama-sama model yang saya replikasi. Cuma di penelitian sebelumnya itu ada satu variabel yang hasilnya itu tidak signifikan. Jadi akhirnya di skripsi saya tukar variabel yang nggak signifikan ini menjadi variabel yang religiusitas itu. Itu boleh nggak sih Pak? Nah, ini memang mungkin berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat ya. Tapi kalau saya, ketika sebuah variabel nggak signifikan itu belum cukup menjadi dasar untuk menghapus dia dari model rujukan utama. Kenapa? Karena nggak signifikan di dia, belum tentu nggak signifikan di Anda gitu kan. Bisa jadi model tersebut, misalnya hipotesis tersebut tidak signifikan di Amerika misalnya. Tapi ternyata signifikan di Indonesia kan bisa. Jadi untuk tapi kan sudah kalau memang sudah dikeluarkan ya itu bisa menjadi argumen, tetapi argumennya bisa di counter oleh penguji gitu. Tadi counternya adalah tadi belum tentu yang nggak signifikan tadi nggak signifikan juga di konteks penelitian Anda, sehingga idealnya jangan dibuang begitu. Kecuali kalau memang sudah cukup banyak penelitian yang meneliti dan di semua penelitian nggak signifikan semuanya. Anda bisa mengatakan bahwa ini ada penelitian di sini ada 3 penelitian tiga-tiganya nggak signifikan, atau cukup banyak penelitian yang hasilnya nggak signifikan sehingga itu bisa menjadi dasar untuk kemudian membuang. Tapi kalau hanya satu kali sampel, satu kali penelitian nggak signifikan, nggak bisa langsung dibuang. Justru kita perlu replikasi, tujuannya tadi menguatkan ini nggak signifikan di suatu tempat, jangan-jangan di tempat lain signifikan, atau apakah di tempat lain juga nggak signifikan. Ketika cukup banyak penelitian yang jadi membangun teori kan nggak bisa satu kali penelitian, harus beberapa penelitian yang saling mendukung. Makanya sebenarnya penelitian replikasi itu dibutuhkan begitu, tetap dibutuhkan.
Nah, tapi ketika sudah cukup banyak penelitian yang nggak signifikan, maka semakin mudah bagi Anda untuk menjelaskan, untuk berargumen bahwa memang sebaiknya dihapus. Tapi kalau hanya sekali hanya satu penelitian bilang nggak signifikan, itu belum cukup untuk membuang sebetulnya ya, gitu. Oh, berarti yang penting ada argumentasi yang kuat ya Pak di bab Ya, 3-nya betul. untuk penggantian variabelnya. Jadi bukan berarti sama sekali nggak boleh dihapus ya variabel, tapi boleh dihapus. Tapi Anda ada ininya, butuh argumennya, ada kewajiban untuk mempertahankan, untuk menjelaskan kenapa Anda membuang. Misalnya ada multicollinearity, misalnya sudah cukup penelitian sebelumnya yang mengatakan nggak signifikan, maka mungkin bisa dijadikan argumen untuk membuang variabel tertentu. Oke, Asal jangan banyak, tadi sesuka hati membuang variabel gitu. Itu yang berbahaya gitu. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, baik teman-teman. Kayaknya untuk Q&A pertamanya kita cukupkan dulu. Dan sekarang masih ada waktu sisa 10 menit. Kira-kira cukup nggak ya Pak untuk materi kita? Saya overview aja. Jadi mungkin ini sebenarnya satu pelatihan sendiri sebenarnya SEM ini. Cuman sedikit overview. Intinya SEM itu adalah salah satu metode untuk menguji hubungan kausal. Dengan cara apa? Dengan membandingkan pola antara data dengan pola dengan model. Kalau ketemu, kalau fit artinya signifikan, kalau nggak fit artinya nggak signifikan. Jadi konsepnya sebenarnya kurang lebih sama dengan regresi ya. Jadi seringkali statistik itu mengembangkan, konsepnya sama tapi dikembangkan saja gitu. Dan dalam hal ini SEM banyak mengambil dari korelasi, banyak mengambil dari regresi. Cuman kelebihannya adalah SEM ini mampu mengestimasi variabel-variabel laten yang nggak dapat diamati secara langsung. Jadi kalau teman-teman menggunakan regresi saja, terutama buat survei ya, buat data primer, itu harus diagregasi. Kalau data keuangan mungkin sudah variabel teramati, jadi mungkin nggak terlalu perlu SEM. Tapi kalau misalnya variabel kepuasan konsumen, variabel religiusitas tadi, kan pasti ada banyak item. Nah, nggak dapat diestimasi secara langsung, sehingga harus diagregasi terlebih dahulu. Nah, SEM tidak perlu diagregasi, tapi bisa langsung diestimasi. Kemudian dia mampu mengestimasi hubungan mediasi yang membutuhkan regresi simultan, di mana variabel dependen pada satu persamaan regresi menjadi variabel independen pada persamaan regresi kedua. Ini contohnya di sini variabelnya sama ya, panahnya juga sama. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan regresi linear berganda, maka pengolahannya seperti ini. Ini regresi pertama, ini regresi kedua, nggak bisa sekaligus. Kalau mau sekaligus diolah, maka harus menggunakan SEM atau PLS. Ini sedikit perbedaan. Pada regresi ada istilah independen dan dependent, tetapi pada SEM istilahnya adalah endogen dan eksogen. Endogen itu yang dipengaruhi, tapi bisa juga mempengaruhi. Tapi intinya jika dia dipengaruhi maka dia endogen. Dan eksogen adalah variabel yang mempengaruhi. Kenapa perlu ada istilah baru? Karena dengan istilah independen dan dependent, F3 ini jadi ambigu. Dia independen apa dependent? Dibilang dependent dia mempengaruhi F4, dibilang independen dia dipengaruhi oleh F1 dan F2. Sehingga seperti ini endogen dan eksogen menjadi tidak rancu. Jadi istilahnya kalau menggunakan SEM sebenarnya istilahnya tidak lagi independen dan dependent, tetapi eksogen dan endogen. Kemudian ada juga mungkin saya lewat saja ini. Nah, syarat SEM itu jumlah sampel. Nah, memang di sini ada yang mengatakan minimal 100, idealnya 200, tapi referensinya saya kurang jelas, jadi saya tidak menyarankan menggunakan ini. Yang lebih tepat adalah minimal 5 kali jumlah indikator untuk maksimum likelihood dan 10 kali jumlah indikator untuk weighted least square. Ini dari Hare et al. Indikator ini jumlah kuesioner. Kalau Anda kuesioner ada 20, maka 20 kali 5 butuhnya 100. Kalau misalnya kuesioner ada 40 kali 5 maka 200. Nah, kalau weighted least square maka 10 kali lipat. Apa bedanya maximum likelihood dengan weighted least square? Terdiri dari datanya. Kalau datanya terdistribusi normal, kemudian jenis datanya rasio dan interval, maka bisa menggunakan maximum likelihood. Tapi kalau datanya tidak normal atau
Kalau jenis datanya menggunakan data dikotomus atau data dummy, maka menggunakan weighted least square. Kemudian berikutnya tidak boleh ada missing value. Jadi least rel atau SEM itu sangat sensitif dengan missing value. Dengan beberapa sel missing value saja bisa membuat estimasinya menjadi tidak konvergen. Jadi saya selalu memastikan jangan di awal-awal sebelum mengolah data pastikan tidak ada missing value. Ini ada software-softwarenya. Ini mungkin sedikit perbedaan antara SEM dan PLS. Kalau ini ada dua jenis paradigma pengukuran, ada yang reflektif dan ada yang formatif. Nah, SEM itu hanya bisa menggunakan paradigma pengukuran yang sifatnya reflektif seperti ini. Jadi panahnya keluar dari laten ke indikator. Sedangkan untuk yang formatif seperti ini itu hanya bisa menggunakan PLS. Jumlah sampel PLS lebih kecil, walaupun sebetulnya ada yang mengatakan 30 ya sudah cukup, itu kurang tepat ya. Jadi jumlah sampel PLS pun juga ada minimumnya, bukan berarti sampel yang sangat kecil ada yang 20 atau 30 itu mungkin bisa di-run dengan PLS, tetapi ketika disuruh mempertahankan tergantung. Jadi ada confidence intervalnya, confidence levelnya ya. Kalau Anda mengatakan penelitian ini tentang masyarakat Indonesia sampelnya hanya 30, pasti akan dibantai oleh penguji. Jadi jumlah sampel ini 30 bisa ngeran dengan PLS, tetapi apakah jadi harus butuh argumen yang kuat. Misalnya 30 ini benar-benar hanya adalah misalnya unit analisisnya perusahaan yang memang besar-besar, yang memang susah diperoleh lebih dari 30, maka itu nggak apa-apa. Kemudian ada juga tujuan pemodelan. Jadi sedikit perbedaan antara SEM dan PLS adalah fit statistiknya. Pada SEM ada RMCA, ada chi-square, sedangkan pada PLS itu biasanya menggunakan indikator yang sifatnya lebih incremental, jadi membandingkan. Jadi apakah fitness model saya lebih baik dari fitness model yang lain. Kalau SEM lebih absolut, signifikan atau nggak signifikan, fit atau nggak fit, walaupun juga ada incremental fitnessnya. Ini template sintaksnya. Ini mungkin jadi nanti bisa di-share bisa di-share PPT-nya. Intinya kalau misalnya teman-teman mau ngeran dengan listrel, bisa menggunakan template ini, tinggal dirubah-rubah aja. Jadi yang merah-merah ini bisa dirubah-rubah, misalnya raw data from file-nya apa, nama filenya, sampel size-nya berapa, nama variable latennya apa. Jadi tinggal dirubah-rubah. Yang hitam ini artinya sudah baku, jangan diganti-ganti. Ini diperoleh nanti model pengukuran seperti ini. Nah, SEM itu ada dua level, ada dua tahap, model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari alat ukur, belum menguji hipotesis. Sedangkan untuk model struktural di sini sudah menguji hipotesis. Dan jangan langsung lompat ke model struktural, tapi harus uji dulu model pengukurannya, baru setelah itu dilakukan pengujian model struktural. Nah, mungkin ini ada goodness of fit menggunakan chi-square dan p-value, tetapi untuk chi-square itu ada bias sample size. Kalau dia lebih besar dari 100, dia mudah menolak, jadi tidak saya sarankan. Yang lebih mudah, yang lebih umum adalah kalau sample size-nya besar, lebih dari 100, menggunakan RMCA harus lebih kecil sama dengan 0,08. Ini lebih kecil sama dengan ya seharusnya. Ada juga incremental fit measure, tapi yang untuk SEM yang lebih penting adalah absolute fit-nya. Ini ada construct reliability dan validity, mungkin saya skip aja. Nah, yang paling penting adalah ini. Apa yang terjadi kalau SEM Anda tidak konvergen atau belum fit? Maka Anda diperbolehkan melakukan modifikasi model. Nah, bagaimana caranya? Lihat indeks modifikasi pada output teks dan path diagram. Dari situ terlihat ada beberapa modifikasi yang bisa ditambahkan. Misalnya, modifikasi minor adalah menambahkan error covariance antar item. Atau modifikasi yang sedikit lebih berat adalah eliminasi item bermasalah. Jadi misalnya item-item yang bermasalah yang